Di sebuah desa yang tenang dan sederhana, hiduplah seorang gadis bernama Nadira. Usianya baru menginjak 23 tahun, namun kecantikannya sudah memikat banyak pria di desanya, bahkan sampai ke kota sebelah. Nadira bukan hanya cantik, tapi juga cerdas dan sopan. Ia baru saja lulus kuliah dan mulai membantu ibunya mengelola toko kelontong kecil peninggalan almarhum neneknya. Namun, kebahagiaan Nadira mendadak berubah kelam ketika suatu malam, ayahnya, Pak Darto, memanggilnya ke ruang tamu. Dengan wajah serius dan tatapan yang tak bisa ditawar, Pak Darto berkata, "Nadira, kamu harus siap. Minggu depan kamu menikah." Nadira terkejut. Ia tak pernah membayangkan ayahnya akan memutuskan sesuatu sepenting itu tanpa berdiskusi lebih dulu. Dengan suara gemetar, Nadira bertanya, "Menikah? Dengan siapa, Yah?" Pak Darto menatap putrinya dengan dingin. "Namanya Sahal. Dia orang baik, sopan, dan dia butuh istri yang bisa membimbing dan mendampinginya." Nadira bingung. Ia tak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dan yang membuatnya makin syok adalah ketika ibunya berbisik lirih. "Dia pengemis, nak sering duduk di depan masjid." Jantung Nadira serasa berhenti. Ia tak percaya. Bagaimana mungkin ayahnya tega menjodohkannya dengan seorang pengemis? "Ayah bercanda, kan?" Nadira nyaris berteriak. "Aku punya calon, Yah. Mas Arfan, dia baru saja datang ke rumah minggu lalu." Pak Darto langsung berdiri. Suaranya meninggi, nadanya tegas. "Mas Arfan? Anak orang kaya itu? Dia hanya mengincar kecantikanmu, Nadira. Sementara Sahal, dia lelaki yang Allah kirim untuk menjadi penuntunmu. Dia berbeda." Nadira menahan air mata. Hatinya remuk. Ia tahu ayahnya keras kepala dan tidak pernah mau membantah jika sudah mengambil keputusan. Tapi menikah dengan pengemis? Itu seperti menjatuhkan harga dirinya ke titik paling rendah. Malam itu, Nadira mengurung diri di kamar. Ia menangis sepanjang malam, memeluk foto masa kecilnya bersama kedua orang tuanya. "Kenapa? Yah, kenapa Allah izinkan ini terjadi padaku?" Keesokan harinya, seluruh kampung mulai berbisik. Isu pernikahan Nadira dan seorang pengemis cepat menyebar. Para tetangga tertawa sinis, dan teman-teman Nadira di media sosial mulai mengirim pesan mengejek. "Aku dengar kamu jadi istri pengemis ya, Dir? Cantik-cantik kok jatuhnya ke pengemis juga? Sayang banget." Nadira merasa terhina. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika Mas Arfan, pria kaya yang sedang mendekatinya, mengirim pesan singkat. "Maaf, Nadira. Kalau kamu memilih hidup seperti itu, aku gak bisa teruskan niat baikku. Semoga bahagia." Luluh sudah hati Nadira. Harapan terakhirnya pergi. Ia bahkan sempat berpikir untuk melarikan diri, tapi ibunya menangis dan memohon. "Tolong turuti ayahmu, nak. Demi Allah, mungkin ini memang takdir terbaikmu." Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Nadira semakin pasrah. Ia berhenti melawan. Dalam hati kecilnya, ia berdoa, "Ya Allah, kalau memang ini jalan hidupku, tolong beri aku kekuatan. Tapi jika ini hanya ujian, tolong tunjukkan kebenaran MU." Tanpa cinta, tanpa harapan, dan dengan hati penuh luka, Nadira akhirnya menyetujui pernikahan itu. Namun, ia tidak tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Di pagi yang seharusnya penuh kebahagiaan bagi seorang pengantin wanita, Nadira justru duduk kaku di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia mengenakan kebaya sederhana warna krem, yang dijahit oleh ibunya sendiri. Tak ada riasan tebal, tak ada senyum manis. Hanya tatapan kosong seorang wanita yang merasa hidupnya akan dikubur hidup-hidup. Di luar rumah, tamu mulai berdatangan. Warga kampung yang biasanya tak peduli, kini berbondong-bondong hadir, bukan untuk memberikan doa restu, melainkan untuk menyaksikan drama pernikahan abad ini, begitu mereka menyebutnya. "Cantik-cantik, kok jadi sama pengemis?" bisik seorang ibu-ibu sambil tertawa kecil. "Kasihannya, katanya si ayahnya yang maksa. Tapi tetap aja,
Tega banget nikahin anak ke orang kaya gitu, sahut yang lain. Dan akhirnya mempelai pria datang. Lelaki dengan pakaian sederhana. Kemeja putih polos, celana kain, sandal jepit. Wajahnya bersih tapi penuh ketulusan. Ia berjalan menunduk, membawa senyum kecil yang entah kenapa justru membuat suasana makin janggal. Ketika duduk di pelaminan, Nadira tak sekalipun menoleh padanya. Ia hanya duduk diam, seperti boneka, dengan kepala menunduk dan hati yang terus berdoa agar semua ini cepat selesai. Ijab kabul berlangsung lancar. Suara Sahal tenang dan lantang saat mengucapkan akad. Para saksi mengangguk, dan ucapan, sah, menggema dari mulut para tamu. Dan hanya dalam hitungan menit, Nadira resmi menjadi istri seorang pria yang bahkan tak dikenalnya. Setelah prosesi selesai, barulah Sahal mencoba menyapa. Assalamualaikum, Nadira. Nadira hanya melirik sekilas, lalu menunduk. Ia tak menjawab. Suasana makin tegang. Tak lama, seseorang dari kalangan muda-mudi kampung mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Ini dia pengantin viral. Cantik dan si pengemis. Beberapa video tersebar cepat di media sosial. Dalam waktu beberapa jam saja, potongan video Nadira dan Sahal duduk bersama tanpa senyum, tanpa ekspresi cinta, menjadi viral di TikTok dan Instagram. Judul-judul seperti, tanda panah kanan tebal 2, gadis cantik dipaksa nikah dengan pengemis. Lihat wajahnya di pelaminan. Tanda panah kanan tebal 2, pernikahan tersedih tahun ini, pengantin wanita menangis sepanjang hari. Tanda panah kanan tebal 2, viral. Pengemis naik pelaminan dengan gadis sarjana. Komentar netizen pun tak kalah pedas. Kasihan ceweknya, mukanya nggak ada bahagia-bahagianya. Ini pasti dijodohin, gak mungkin cinta. Gak rela banget kalau Nadira itu beneran istri pengemis. Malam harinya, Nadira dan Sahal memasuki rumah kecil di pinggiran desa. Rumah itu milik Sahal. Sangat sederhana, berdinding bambu dan beratapkan seng yang sudah mulai karatan. Nadira bahkan enggan masuk. Ia berdiri di depan pintu, menahan air mata. Aku tidur di luar saja kalau mu nggak nyaman, ucap Sahal lembut. Nadira menatapnya sejenak. Tidak ada amarah di wajah Sahal. Hanya ketenangan. Ia seperti bukan lelaki yang memaksa, tapi menerima keadaan dengan ikhlas. Aku nggak butuh perhatianmu, jawab Nadira dingin. Aku cuma menjalankan perintah ayahku. Jangan sentuh aku. Jangan dekati aku. Sahal mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku nggak akan ganggumu. Dan malam pertama itu pun berlalu tanpa kata, tanpa sentuhan, tanpa cinta. Nadira tidur membelakangi suaminya, menggenggam erat bantal sambil menahan tangis. Sementara Sahal duduk bersila di sudut ruangan, membaca Al-Quran dengan suara pelan dan khusyuk. Tak ada yang tahu bahwa dari sinilah kisah luar biasa ini baru saja dimulai. Pagi pertama setelah pernikahan, Nadira terbangun dengan rasa lelah yang tak biasa. Ia memandangi langit-langit rumah bambu yang bocor di beberapa sudut. Di luar, terdengar suara ayam berkokok dan embusan angin pagi. Namun tak ada suasana romantis seperti yang ia bayangkan saat dulu bermimpi tentang pernikahan. Ia menoleh perlahan. Sahal tak ada di sampingnya. Nadira bangkit dari tikar tipis yang mereka jadikan tempat tidur. Ia keluar kamar dan mendapati Sahal sedang menyapu halaman kecil di depan rumah. Pria itu mengenakan sarung dan baju koko lusuh. Senyumnya ramah saat melihat Nadira keluar. Assalamualaikum, Nadira. Mu mau sarapan apa? Aku bisa bantu masak. Ucapnya penuh sopan. Nadira hanya diam. Ia melangkah masuk kembali ke dalam rumah tanpa menjawab. Hatinya masih penuh amarah dan malu. Bukan hanya karena harus tinggal di gubuk kecil itu, tapi karena ia tak habis pikir bagaimana hidupnya bisa berubah secepat ini. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Nadira harus mencuci pakaian dengan tangan di kali kecil. Ia memasak dengan tungku batu dan kayu bakar. Bahkan untuk mandi, ia harus menimba air dari sumur tetangga. Semua kemewahan yang dulu ia rasakan di rumah orang tuanya lenyap.
Ia merasa seperti bukan siapa-siapa. Tak ada AC, tak ada kasur empuk, tak ada makanan enak. Hanya hidup bersama lelaki asing yang disebut orang sebagai pengemis. Namun, yang membuat Nadira semakin bingung adalah sikap Sahal yang luar biasa tenang. Ia tak pernah marah, tak pernah menyentuh Nadira tanpa izin, tak pernah membentak. Bahkan ketika Nadira memasak dengan rasa asin berlebihan, Sahal tetap memakannya dengan senyuman. "Masakanmu enak sekali," katanya sambil tersenyum. Padahal jelas masakannya tak karuan. Nadira tahu Sahal hanya ingin menyenangkan hatinya. Tapi justru itu membuatnya semakin bingung dan perlahan merasa bersalah. Kenapa dia begitu tenang? Kenapa dia nggak marah saat aku mengabaikannya? Bahkan aku belum pernah menyapanya dengan baik. Gumam Nadira suatu malam. Ia mulai memperhatikan lebih dalam. Setiap malam, Sahal selalu bangun sebelum subuh. Ia berwudu di sumur, lalu salat tahajud dan berdoa lama sekali. Ia sering menangis dalam sujudnya. Nama-nama yang disebutnya kadang asing, tapi ada satu doa yang selalu ia ulang. "Ya Allah, jagalah istriku, kuatkan hatinya, dan tunjukkan kebaikan MU dalam rumah tangga ini." Nadira mendengarnya dari balik tirai. Ia terdiam. Hatinya mulai goyah. Ada sesuatu dalam diri Sahal yang berbeda. Ia bukan hanya lelaki miskin biasa. Ia punya akhlak yang lembut, tutur kata yang sopan, dan hati yang lapang. Namun, Nadira masih belum bisa menerima sepenuhnya. Luka batin dan rasa malu masih menguasai pikirannya. Ia masih merasa bahwa semua ini adalah paksaan, bahwa hidupnya belum sesuai dengan harapan. Hingga pada suatu siang yang panas, Nadira melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar penasaran. Saat sedang mencuci di belakang rumah, ia melihat Sahal keluar diam-diam dari rumah. Ia mengenakan pakaian yang berbeda, lebih bersih dan lebih rapi. Ia membawa tas hitam kecil dan berjalan cepat menyusuri jalan setapak menuju arah kota. Nadira mengintip dari balik jendela. Ia melihat bagaimana Sahal menyetop ojek, lalu menghilang di tikungan. Hatinya diliputi tanda tanya. Dia bilang nggak kerja. Tapi kenapa pergi seperti itu? Kenapa pakai baju rapi? Dan kenapa selalu membawa tas itu tiap minggu sekali? Pertanyaan demi pertanyaan mulai muncul di benaknya. Ada sesuatu yang disembunyikan Sahal. Dan Nadira, tanpa sadar mulai ingin tahu siapa sebenarnya lelaki yang telah menjadi suaminya. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Udara terasa dingin menusuk kulit, dan suasana rumah bambu semakin sunyi. Nadira tak bisa tidur. Pikirannya terus berkecamuk, mengingat kejadian siang tadi ketika ia melihat Sahal pergi secara diam-diam dengan pakaian rapi dan tas hitam kecil yang mencurigakan. Matanya memandang langit-langit rumah yang bocor di salah satu sudut. Ia menarik selimut tipis hingga ke dagu, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa kantuk. Di dalam hatinya, ada dorongan kuat untuk mencari tahu lebih jauh tentang siapa sebenarnya Sahal. Tiba-tiba, di antara suara hujan yang menetes di atap seng, terdengar suara pintu terbuka perlahan. Nadira langsung duduk. Ia mengintip dari balik tirai. Sahal mengenakan jaket hitam dan celana panjang. Dengan langkah hati-hati, ia keluar rumah. Jantung Nadira berdegup cepat. Ia segera mengambil payung dan menyusul dengan pelan-pelan, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Jalanan kampung sudah sepi. Hanya suara hujan dan gemerisik daun yang terdengar. Sahal berjalan cepat ke arah jalan raya. Lalu tiba-tiba berhenti di pinggir jalan, dan sebuah mobil hitam mewah berhenti di depannya. Nadira menahan napas. Matanya membelalak. Mobil itu jelas bukan milik orang kampung. Mewah, bersih, dan terlihat sangat mahal. Sahal masuk ke dalam mobil. Nadira hanya sempat melihat siluetnya sekilas, namun cukup untuk membuatnya tercengang. Mobil siapa itu? Kenapa Sahal bisa naik mobil seperti itu? Pikir Nadira panik. Keesokan harinya, Nadira pura-pura bertanya, mencoba mencari tahu. "Kamu kerja di mana sih, Sahal? Aku lihat kamu suka pergi pas aku lagi tidur." Sahal hanya tersenyum tenang. "Aku cuma bantu-bantu di luar. Cari tambahan, biarmu nggak susah." Jawaban itu makin membuat Nadira curiga.
Terlalu samar. Terlalu umum. Ia tahu ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan Sahal darinya. Hari berikutnya, rasa penasaran Nadira semakin tak tertahan. Ia memutuskan mengikuti Sahal lagi. Kali ini, siang hari, saat Sahal keluar rumah dan berjalan ke arah kota, Nadira menyewa ojek dan menyuruhnya mengikuti dari kejauhan. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit. Lalu Nadira melihat sesuatu yang membuatnya ternganga. Sahal turun dari mobil hitam yang sama seperti malam itu. Ia mengenakan jas formal, rambutnya disisir rapi. Ia masuk ke sebuah gedung tinggi bertuliskan PT Sahal Group Indonesia. Nadira hampir terjatuh dari motor. Apa ini? PT Sahal? Sahal Group? Bisiknya pelan, tak percaya. Ia turun dari motor, lalu berjalan ke arah gerbang gedung. Seorang satpam mendekatinya. Maaf, Mbak, ada perlu dengan siapa? Nadira masih terpaku, namun memberanikan diri bertanya. Pak, tadi pria yang masuk itu siapa ya? Oh, itu? Itu Pak Sahal, direktur utama di sini. Pemilik perusahaan. Kenapa ya, Mbak? Nadira tak menjawab. Wajahnya pucat. Kakinya lemas. Ia mundur pelan, lalu berjalan menjauh dengan pikiran kalut. Dia bukan pengemis. Dia bukan orang miskin. Dia pemilik perusahaan. Air matanya mengalir deras tanpa sadar. Selama ini, ia telah merendahkan suaminya sendiri. Ia menghina, mencibir, mengabaikan. Padahal laki itu ternyata jauh lebih dari yang pernah ia bayangkan. Nadira kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Antara marah karena dibohongi, malu karena sudah menuduh, dan bingung kenapa Sahal menyembunyikan semuanya. Malamnya, Sahal pulang seperti biasa. Dengan wajah tenang, dengan tutur lembut, Nadira duduk di tepi ranjang, menatap suaminya dalam-dalam. Aku tahu siapa kamu, ucapnya lirih. Sahal berhenti sejenak, lalu tersenyum pelan. Kalau begitu, sudah waktunya aku jujur padamu, Nadira. Sahal duduk di hadapan Nadira. Senyumnya masih tenang, tapi sorot matanya menunjukkan kesungguhan. Nadira menatapnya tanpa berkedip. Dadanya berdegup keras. Ini adalah saat yang ditunggunya sejak awal pernikahan. Jawaban atas semua misteri yang menyelimutinya selama ini. Aku nggak pernah ingin menipumu, Nadira. Ucap Sahal membuka pembicaraan dengan suara pelan. Tapi aku memang sengaja menyembunyikan siapa diriku. Nadira mengerutkan kening. Kenapa? Kenapamu pura-pura miskin? Kenapa harus pakai sandiwara seperti ini? Sahal menarik napas panjang. Lalu mulai bercerita. Aku bukan pengemis, seperti yang dikira semua orang. Aku memang sering duduk di depan masjid dengan pakaian lusuh. Tapi bukan karena aku mengemis. Aku sedang menguji. Bukan hanya menguji orang lain, tapi juga diriku sendiri. Nadira menatapnya heran. Menguji? Sahal mengangguk. Beberapa tahun lalu, perusahaan keluarga kami hampir bangkrut karena keserakahan. Aku kehilangan arah. Hidupku dipenuhi dengan kesombongan. Tapi kemudian aku sadar bahwa semua harta yang kupunya bisa lenyap kapan saja. Sejak itu, aku mulai sering menyamar sebagai orang biasa. Aku ingin tahu, seperti apa dunia melihatku tanpa jas dan mobil mewah. Ia berhenti sejenak, menatap mata Nadira dalam-dalam. Dan saat aku melihatmu di toko kelontong waktu itu, aku tahu, ada yang berbeda darimu. Aku bertanya diam-diam tentangmu, tentang keluargamu. Lalu aku datang ke rumahmu sebagai pengemis di depan masjid. Dan ayahmu, dia tahu siapa aku. Nadira terbelalak. Apa? Ayah tahu? Sahal tersenyum kecil. Iya, aku datang ke rumahmu dalam wujud asliku. Aku kenalkan diriku. Awalnya ayahmu marah. Tapi setelah bicara panjang, beliau justru bilang satu hal yang membuatku tercengang. Apa itu? Sahal menunduk. Suaranya lebih lirih. Beliau bilang, kalau kamu benar mencintai anak saya, jangan datang dengan uang, jangan datang dengan mobil mewah. Datanglah sebagai lelaki biasa.
Biar dia mengenal hatimu, bukan hartamu. Air mata Nadira menetes tanpa ia sadari. Tangan gemetarnya menggenggam baju di pangkuannya. Ayah. Ayah bilang begitu. Iya. Dan aku turuti. Aku ingin mengenalmu bukan sebagai Sahal si direktur. Tapi sebagai Sahal yang hanya lelaki biasa yang ingin belajar mencintai dan dicintai karena Allah. Suasana hening. Hanya suara hujan yang kembali turun di luar rumah. Tapi dalam hati Nadira, badai lebih besar sedang berputar. Ia merasa seperti tertampar oleh kenyataan. Semua prasangkanya runtuh dalam sekejap. Lelaki yang ia kira pengemis, ternyata lebih mulia dari semua pria yang pernah ia kenal. Tiba-tiba, ia terisak. Air mata tumpah deras. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya. Aku jahat. Aku egois. Aku sombong. Aku hinamu, Sahal. Sahal mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Tak ingin membuat Nadira tak nyaman. Mu nggak salah, Nadira. Mu hanya manusia. Kita semua pernah salah. Yang penting, kita mau belajar. Nadira menatapnya dengan mata yang sembab. Apa mu masih mau sama aku, setelah semua perlakuanku? Sahal tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah Nadira lihat dalam hidupnya. Dari awal, aku mencintaimu bukan karena mu sempurna. Tapi karena aku percaya, Allah menyimpan banyak kebaikan dalam hatimu. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu, dalam suka maupun duka. Tangisan Nadira pecah. Ia menangis keras, bukan karena sedih, tapi karena hatinya mulai luluh. Ia merasa seperti menemukan cahaya di tengah gelapnya kesombongan dan prasangka yang selama ini mengurungnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira membuka hatinya sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya pula, mereka saling menggenggam tangan, bukan karena paksaan tapi karena cinta yang tulus mulai tumbuh dari hati masing-masing. Sejak malam pengakuan itu, sesuatu berubah dalam hati Nadira. Ia yang dulu selalu menatap Sahal dengan dingin, kini mulai belajar tersenyum. Bukan karena terpaksa, tapi karena rasa hangat yang perlahan tumbuh dari dalam dirinya. Ia mulai melihat sosok Sahal bukan sebagai pengemis, tapi sebagai laki-laki sejati yang mampu membimbing dan melindungi. Keesokan paginya, untuk pertama kalinya Nadira bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi, tahu goreng, dan sambal terasi. Saat Sahal keluar dari kamar mandi dengan sarung dan baju koko lusuh seperti biasa, ia terkejut melihat Nadira duduk di meja makan kecil dengan senyum di wajahnya. Mas Sahal, ucap Nadira pelan. Sahal terpaku. Ia belum pernah mendengar Nadira memanggilnya begitu lembut. Ini sarapan buatmu, lanjut Nadira gugup. Sahal mendekat, menatap hidangan itu sejenak, lalu tersenyum. Masya Allah, mu masak sendiri. Nadira mengangguk pelan. Pipi memerah. Sahal duduk dan mencicipi makanan itu. Dan seperti biasa, ia mengangguk sambil tersenyum. Enak banget. Ini sambalnya kayak buatan ibuku dulu. Mendengar itu, Nadira tertawa kecil. Untuk pertama kalinya, suara tawanya terdengar jernih di rumah kecil itu. Mereka makan bersama dalam keheningan yang hangat. Tak banyak kata, tapi hati mereka saling bicara. Hari-hari berikutnya, Nadira mulai mengenal sisi lain dari kehidupan. Ia ikut Sahal ke masjid, mendengarkan ceramah, mulai terbiasa mencuci baju sendiri, menyapu halaman, dan berbicara dengan tetangga. Ia, yang dulu gengsi untuk bertegur sapa dengan orang-orang kampung, kini bisa tertawa dan ngobrol panjang dengan ibu-ibu di warung. Semua itu karena satu hal, Sahal selalu ada di sampingnya. Tak pernah memaksa, tak pernah menyuruh. Hanya memberi contoh dengan keteladanan dan kelembutan. Nadira merasa seperti belajar menjadi manusia baru. Dan malam-malamnya pun berubah. Kini ia tak hanya mendengarkan Sahal salat tahajud dari balik tirai, tapi mulai ikut berdiri di sampingnya. Walau awalnya gemetar dan canggung, tapi setiap kali tangannya digenggam Sahal dalam doa, ia merasa tenang seperti dilindungi Allah melalui suaminya. Suatu malam, usai salat, Nadira memberanikan diri membuka suara. Mas, kalau suatu saat mu nggak miskin lagi, mu tetap mau tinggal di sini?
Sahal tertawa kecil. Kalaumu nyaman, aku pun nyaman. Tapi, kalaumu ingin yang lebih baik, insya Allah aku siap bawamu ke rumah yang lebih layak. Nadira terdiam. Tapi dalam hati, ia tahu bahwa tempat tinggal bukan lagi hal penting baginya. Rumah sebenar-benarnya rumah adalah hati Sahal yang selalu hangat dan sabar menerimanya. Namun, kehidupan damai mereka tak berlangsung lama. Suatu hari, saat Nadira sedang menyapu halaman, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Dari dalam, turun seorang wanita berpenampilan glamor, bermakeup tebal, mengenakan tas mahal, dan bersandal hak tinggi. Wajahnya angkuh, tatapannya tajam. Nadira bingung. Wanita itu melangkah cepat menuju rumah. Dengan nada tajam, ia bertanya, "Di mana Sahal? Aku mau bicara sama dia sekarang juga." Nadira tersentak. "Ibu siapa ya?" Wanita itu mendengus. "Aku tunangannya." Jantung Nadira seketika berhenti berdetak. "Tunangannya? Jangan pura-pura nggak tahu. Aku sudah bertunangan dengan dia sebelum dia menghilang entah kemana. Aku cari dia ke kantor. Nggak ada. Dan sekarang, aku dengar dia tinggal sama perempuan kampung kayakmu." Nadira gemetar. Ia tak bisa berkata-kata. Wanita itu melangkah masuk rumah tanpa izin. Matanya menyisir setiap sudut rumah, lalu mencibir. Pantas aja dia berubah. Jadi miskin begini cuma gara-gara perempuan kampung. Aku nggak akan tinggal diam. Dan saat itulah, dari belakang rumah, muncul Sahal. Tatapannya tenang, tapi rahangnya mengeras melihat wanita itu. "Alia, kamu nggak seharusnya datang ke sini," ucap Sahal tegas. "Kenapa nggak? Kamu tunanganku. Sahal, kita sudah bertunangan. Ingat?" Sahal menarik napas dalam. "Dulu iya. Tapi sejak aku memutuskan untuk meninggalkan dunia penuh kepalsuan, aku sudah anggap hubungan kita selesai." Alia menatap Nadira dengan kebencian membara. "Gara-gara perempuan ini, ya? Kamu tinggalkan aku untuk hidup seperti gembel." Sahal berdiri di depan Nadira, melindunginya. "Bukan karena dia, tapi karena aku ingin hidup jujur. Aku ingin rumah tangga yang dibangun atas cinta dan iman, bukan kemewahan semu." Alia tertawa sinis, lalu berkata, "Baik, kita lihat nanti. Apakah dia masih bertahan saat tahu siapa aku sebenarnya?" Wanita itu berbalik dan pergi, meninggalkan jejak ancaman di setiap langkahnya. Nadira menatap Sahal dengan pandangan penuh tanya. Dan dalam hatinya, ia tahu cobaan baru akan segera datang. Setelah kepergian Alia, suasana rumah berubah drastis. Nadira duduk terpaku di sudut ruang tamu. Pikirannya berkecamuk, dadanya terasa sesak. Kata-kata, "Aku tunangannya," terus terngiang di telinganya, seperti duri yang menusuk hati. Sahal duduk di sampingnya. Ia tahu Nadira terguncang, dan ia tak ingin membuat luka itu semakin dalam. "Nadira," ucapnya pelan, "aku tahumu kaget. Dan aku minta maaf karena belum pernah cerita tentang masa laluku." Nadira mengalihkan pandangan. Air matanya sudah mulai mengalir. "Kenapa mu nggak pernah bilang? Kenapa semua harus aku tahu dari perempuan itu?" Sahal menunduk. Suaranya berat, penuh penyesalan. "Aku takut, Nadira. Takutmu menjauh kalau tahu masa laluku penuh dengan orang-orang seperti dia. Dunia yang penuh tipu daya. Alia memang pernah jadi tunanganku. Tapi itu bukan karena cinta." Nadira menoleh, menatap Sahal. "Ayahku dulu memaksaku bertunangan demi kepentingan bisnis. Alia anak pemilik perusahaan besar mitra keluarga kami. Aku nggak pernah mencintainya. Tapi aku terlalu pengecut waktu itu untuk menolak perintah ayahku." Ia menarik napas panjang. "Sampai akhirnya aku sadar hidupku kosong. Semua orang di sekitarku palsu. Mereka datang karena harta, bukan karena ketulusan. Disitulah aku mulai pergi dari semuanya. Aku tinggalkan semua, dan aku memulai perjalanan dari nol. Aku ingin tahu siapa yang mencintaiku karena Allah, bukan karena yang aku punya." Nadira terdiam. Kata-kata Sahal perlahan mengikis luka di hatinya,
Meski perihnya belum hilang sepenuhnya. Mu yakin sama pilihanku? Tanya Sahal dengan mata yang menatap dalam. Nadira menggenggam tangannya pelan. Kalau Allah udah takdirkan kita bersama, aku akan bertahan. Tapi aku takut wanita itu nggak akan tinggal diam. Sahal mengangguk. Aku juga percaya itu. Dan aku tahu, dia pasti akan mencari cara untuk menghancurkan kebahagiaan ini. Dan benar saja. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan tersebar di internet. Sebuah artikel berjudul, "Pemilik PT Sahal Group dituduh menikah diam-diam dengan wanita kampung," muncul di media-media gosip. Disertai dengan foto Sahal dan Nadira yang diambil secara diam-diam dari jarak jauh. Nadira kaget saat melihat wajahnya terpampang di media. Bahkan teman-temannya di kota mengirim pesan bertubi-tubi. Ada yang menghina, ada yang mengejek, ada juga yang pura-pura peduli. Ponselnya penuh notifikasi. Dan di tengah itu, satu pesan muncul dari nomor tak dikenal. Kalau mu sadar diri, seharusnya mu mundur. Dia bukan untukmu. Nadira mulai gemetar. Ia tahu ini ulah Alia. Hatinya ciut, pikirannya kacau. Sahal menenangkannya. Jangan takut. Aku di sini. Aku nggak akan biarkan siapapun menyakitimu. Namun, tekanan demi tekanan terus berdatangan. Wartawan mulai berdatangan ke kampung. Tetangga mulai bergosip. Nadira merasa terpojok. Seakan semua dunia menyalahkannya karena berani menikahi pria kaya yang dulu disangka pengemis. Suatu malam, Nadira menangis sendirian di belakang rumah. Ia menatap langit, memohon petunjuk pada Allah. Allah, aku nggak tahu harus gimana. Aku cuma wanita biasa. Aku nggak kuat diserang seperti ini. Tapi aku juga nggak mau lepas dari dia. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar. Sahal muncul dari balik bayangan, lalu duduk di sampingnya. Ia menatap wajah Nadira yang basah oleh air mata. Lalu menggenggam tangan istrinya dengan hangat. Kalau mu percaya sama aku, mari kita hadapi ini bersama. Aku akan perkenalkanmu ke dunia. Aku akan tunjukkan siapa istri sahku. Dan aku nggak akan biarkan siapapun menjatuhkan harga dirimu. Nadira menatapnya dengan mata sembab. Tapi, dunia terlalu kejam. Sahal mengangguk. Tapi Allah lebih besar dari dunia. Keesokan harinya, Sahal mengadakan konferensi pers di kantornya. Ia berdiri di depan kamera, di samping Nadira yang mengenakan hijab putih sederhana. Di hadapan wartawan dan media, ia angkat bicara. Saya Sahal, pemilik PT Sahal Group. Saya memang menikahi wanita yang dianggap oleh sebagian orang sebagai wanita kampung. Tapi bagi saya, dia adalah wanita terbaik yang pernah Allah kirimkan ke hidup saya. Sontak, semua ruangan hening. Kamera terus merekam. Dia mencintai saya saat semua orang mengira saya bukan siapa-siapa. Dan itu adalah cinta yang paling jujur. Jika ada yang meragukannya, maka merekalah yang perlu belajar tentang makna cinta sejati. Kata-kata itu menggemparkan dunia maya. Banyak yang mencibir, tapi jauh lebih banyak yang mendukung. Video Sahal dan Nadira viral di media sosial. Komentar-komentar positif membanjiri akun mereka. Akhirnya, kisah cinta sejati yang menginspirasi. Salut sama Sahal. Semoga langgeng selalu. Bukti bahwa cinta sejati itu masih ada. Namun di balik semua itu, Alia hanya menatap layar ponselnya dengan mata penuh dendam. Aku belum selesai. Meskipun dunia maya penuh dukungan untuk Sahal dan Nadira, Alia tidak berhenti. Ia mulai menggunakan semua koneksi yang dimilikinya untuk menjatuhkan mereka. Ia menggali masa lalu Sahal lebih dalam lagi, dan mulai menyebarkan fitnah-fitnah baru. Berita bohong tentang Sahal yang pernah terlibat kasus besar dengan keluarganya, tentang keterlibatannya dalam skandal perusahaan, mulai menyebar. Setiap kali Sahal dan Nadira mencoba memperbaiki citra mereka, Alia selalu datang dengan serangan baru yang lebih kejam. Namun, kali ini, sahabat-sahabat Nadira, bahkan tetangga kampung, mulai menunjukkan solidaritas mereka. Mereka bersatu untuk mendukung Sahal dan Nadira,
membuktikan bahwa hidup yang mereka jalani bukanlah sekadar topeng. Mereka hidup dengan tulus, meski dalam kesederhanaan. Ada yang menyarankan Sahal untuk menghadapinya dengan cara hukum, tapi Sahal memilih untuk tidak ikut terjerumus dalam pertarungan yang tidak ada habisnya. Alia akan terus seperti itu, kata Sahal suatu hari kepada Nadira. Tapi kita nggak akan biarkan dia menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Kita lebih kuat dari itu, Nadira. Nadira, meskipun hatinya sering goyah oleh tekanan, merasakan keteguhan yang luar biasa dari Sahal. Ia mulai lebih percaya pada diri sendiri, pada cinta mereka, dan pada keputusan yang telah mereka buat bersama. Mereka tak akan menyerah. Cinta mereka bukan untuk dipermainkan. Di tengah serangan-serangan ini, ada satu kejadian yang mengubah segalanya. Alia, yang merasa kehilangan kendali, tiba-tiba mendatangi rumah Sahal dengan marah. Ia berdiri di depan rumah, matanya dipenuhi kebencian dan kepahitan. "Sahal, aku nggak akan diam begitu saja," teriak Alia, suaranya penuh emosi. "Aku akan buat hidupmu sengsara." Sahal berjalan dengan tenang keluar dari rumah, sementara Nadira berdiri di sampingnya. Nadira tak merasa takut lagi. Pandangannya penuh keyakinan. "Alia, cukup. Kamu nggak akan bisa mengendalikan hidup kami lagi. Kami sudah memilih jalan kami, dan itu adalah cinta, bukan permainan. Kami nggak akan ikut bermain denganmu," kata Sahal dengan tegas. Alia terdiam, tatapannya penuh amarah. Ia mengangkat tangan, seolah hendak mengancam mereka. Namun tiba-tiba ia terjatuh, hampir pingsan. Kejadian ini mengejutkan banyak orang yang menyaksikan dari kejauhan. Alia dibawa ke rumah sakit dengan segera. Beberapa hari kemudian, berita yang sangat mengejutkan muncul. Alia mengungkapkan bahwa dia telah melakukan tindakan nekat, memfitnah dan mengancam Sahal, karena dia merasa cemas kehilangan segala sesuatu yang dia miliki. Ia akhirnya mengakui bahwa dirinya hanya bermain dengan ego dan ambisi semata, dan kini dia meminta maaf atas semua keburukan yang telah dia lakukan. Dengan pengakuan tersebut, media akhirnya berhenti memberitakan hal-hal negatif tentang Sahal dan Nadira. Bahkan banyak yang memuji keberanian mereka dalam menghadapi cobaan yang begitu berat. Nadira dan Sahal, meski menghadapi rintangan berat, akhirnya bisa merasakan kedamaian kembali. Suatu sore, setelah semua kehebohan itu mereda, Sahal dan Nadira duduk berdua di teras rumah kecil mereka. Matahari terbenam di horizon, menciptakan nuansa hangat yang menyelimuti keduanya. "Nadira, meskipun kita sudah melalui banyak cobaan, aku inginmu tahu, kamu adalah hadiah terbesar dalam hidupku," kata Sahal sambil memegang tangan Nadira. "Aku tak pernah menyesal memilihmu." Nadira menatapnya dengan penuh rasa syukur. "Aku pun merasa sama. Semua yang terjadi, semuanya adalah bagian dari takdir yang sudah Allah siapkan. Mungkin tanpa semua cobaan itu, aku nggak akan bisa melihat betapa berharganya kamu, Sahal." Mereka duduk berdua, menikmati keheningan yang penuh makna. Tidak ada lagi ancaman atau tekanan. Tidak ada lagi kebohongan atau fitnah. Hanya ada cinta yang tumbuh semakin kuat setiap harinya. Dan disinilah, di rumah kecil itu, mereka membangun kehidupan mereka. Tak ada lagi dunia yang penuh sandiwara dan kebohongan. Yang ada hanya kejujuran, ketulusan, dan cinta yang hakiki. Cinta yang tak ternilai harganya. Bersama-sama, Sahal dan Nadira tahu, tidak ada yang lebih kuat dari cinta yang dibangun dengan kepercayaan dan ketulusan hati. Kini, mereka siap untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah, dengan Allah sebagai petunjuk mereka.